Ada perlu apa kalian? Maksud kedatangan kami ialah meminta pemindahan lokal dari pihak Jepang kepada Belanda. Tapi harus ada syarat. Apa syaratnya itu? Kalian harus menyerahkan semua pasukan yang ada di Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Itu terserah kalian. Jika kalian tidak memberikan pasukan yang ada di Jawa, maka kita akan melakukan peperangan. Kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Baiklah, kami Jepang akan mengikuti perang Pasifik dan jika kami menang, bangsa-bangsa Asia akan merasakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Indonesia marilah kita bergabung menuju kemenangan. Tapi ada alasan lain, soalnya kami belum bisa mempercayai itu. Kami telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh Belanda dan kami juga akan bebaskan bangsa Indonesia agar mudah beribadah, berbahasa Indonesia dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia beriringan dengan lagu kebangsaan Jepang. Baiklah, saya akan menerima itu. Tapi apa yang dimaksud dengan gerakan 3A? Organisasi ini akan menunjukkan kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah kita bangsa Indonesia dan Jepang, marilah kita bergabung untuk menuju kemenangan. Baiklah, saya setuju dengan itu. Kerja jangan malas-malas. Ayo kerja. Brengsek, Pak, jangan sakiti bapak diam ke bocah ingusan. Bagaimana ini? Sekarang sekutu menyerang kita, ditambah lagi dengan peta. Benar, kita tidak mungkin menyerang mereka secara bersamaan. Kita butuh taktik jenderal. Bagaimana kita berikan saja janji kemerdekaan kepada Hindia Belanda? Oke, baiklah. Kaisar Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa rakyat Indonesia resmi dibebaskan di masa depan. Oleh karena itu, saya merencanakan bahwa BPPKI untuk kemerdekaan Indonesia. Baik Paduka yang mulia Tenno Haika, dengan senang hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di sidang bersama BPPKI. Saya harap anggota bisa menyampaikan ide pada siang hari. Begini, sebaiknya dasar negara harus berdasarkan kepada perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, perirakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa saya berbicara seperti itu? Itu karena fondasi dan dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli terhadap sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sehingga bangsa tidak boleh membanggakan suku toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan. Ya, sekian salam dari saya, mohon dipertimbangkan. Kalau menurut saya, Pak, 5 dasar meliputi paham kesatuan negara, berhubungan negara dengan agama, sistem badan permusyawaratan, sosialisasi masyarakat, hubungan antara bangsa. Baik, saya akan berusaha sekuat tenaga saya akan menghasilkan rumusan seperti yang hadirin inginkan. Saya setuju dengan usulan Bapak Insinyur Soekarno yang kelima bahwa ketuhanan berkebudayaan sesuai dengan tuntunan agama.
tapi alasan lebih baik apabila diubah menjadi sila pertama. Menurut saya, berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi yang belum. Benar juga itu Pak Kiai. Maaf Bu, kami tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan. Dengan mewajibkan seluruh Indonesia menjalankan syariat Islam. Ya betul Bung, menurut kami sila pertama itu harus diubah karena ada kata syariat Islam. Kami yang tidak beragama Islam harus mengatakan apa Bung? Dan saya minta toleransinya. Terima kasih. Baik, saya akan berusaha mengikuti apa yang kalian lakukan, tapi tolong jangan melakukan tindakan seperti itu. Kami akan berusaha sebaik-baiknya. Kawan-kawan, apa kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Saya mendengar di radio tadi sore. Berarti negara kita sedang dalam vacuum of power. Oh benar, demikian saya mengumpulkan kalian di sini untuk memanfaatkan kekalahan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Pas sekali kalau begitu. Kita harus berbagi tugas. Wilkana dan Khairul harus pergi ke kediaman Soekarno. Oke, baiklah. Ada apa ini? Maaf Bung, tapi kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Ini batung lahirku, saya telah ke pojok sekarang, tunggu sampai hari besok. Tapi maaf Bung, ini adalah waktu yang sangat tepat Bung, karena Jepang telah kalah dari Sekutu dan harus berapa lama lagi kami menunggu? Karena banyak yang menderita dijajah oleh Jepang Bung. Jepang adalah masa yang gelap. Dua ini kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai negeri ini kembali. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan saudara menganggap bahwa saudara mampu untuk menopang di kaki sendiri, terus mengapa saudara meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Segelintir ini tidak dapat mengalahkan armada Jepang. Apa bukti kalian? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Untuk menyelamatkan tidak ada pertumpahan darah? Apa bukti kalian? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan para rakyat. Baiklah, Ya saya akan membawa kalian semua untuk pergi dari sini dan disimpan agar terhindar dari kontrol tentara dan rakyat. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak ikut hutan untuk mencari keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak Fatmawati dan anak-anak untuk ikut dan menghindari pertumpahan darah ini. Selamat malam. Bagaimana kita membicarakan
teks proklamasi? Sebaiknya kita bahas di tempat lain saja. Sudah larut malam. Saya mempunyai ide. Bagaimana jika kita meminjamkan salah seorang perwira Jepang yang bernama Laksamana Maeda? Baiklah. Selamat malam, Ada Bu. Maaf kami mengganggu malam seperti ini, tapi kami butuh ruangan untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia di esok harinya. Apakah itu benar? Kalau begitu saya turut bergembira mendengar kabar tersebut. Gunakanlah ruang ini yang dibutuhkan. Menurut saya, naskah ini tidak boleh ditandatangani oleh anggota BPUPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Karena BPUPKI adalah lembaga buatan Jepang. Kita kemarin sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari pihak Jepang. Oh betul nak, bagaimana ini Bu? Karena ini semua berkat jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks tersebut seperti orang muda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Baik, kami setuju. Sayuti, tolong petik teks proklamasi dan jaga dengan baik. Baik, Bu. Lega akhirnya ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di saat yang sulit ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi pada esok hari? Sudah, nanti kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya diciptakan Bung Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Begini Bu, bagaimana jika Ibu yang menjahitnya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kita hanya memiliki kain berwarna merah dan putih. Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang terpenting kita akan menyediakannya dengan baik. Ya sudah, Ibu punya ide Pak. Bagaimana jika bendera itu kita namakan Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya bendera itu bendera pusaka. Sangsaka yang warnanya merah dan putih yang akan menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, baiknya Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan Bapak bacakan besok. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini.
agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik